Halo semuanya, pada kesempatan kali ini akan dijelaskan mengenai pembuatan program dari pengenalan promodel jasa untuk studi kasus IM Faster Corp. Nah, untuk studi kasusnya bisa dilihat sendiri teman-teman di modul. Langsung aja kita buka untuk program promodelnya. Nah, jika keluar interface seperti ini bisa langsung di close aja dulu. Nah, di close juga. Oke, langkah pertama kita klik new, terus kita isi title-nya, yaitu pengenalan promodel jasa. Lalu kita browse samples, lalu kita pilih grafiknya yang Plaza. Sebenarnya terserah teman-teman juga ya mau pilihnya yang apa. Jangan lupa kita ganti unitsnya menjadi minutes dan meters. Lalu kita save, terserah juga teman-teman mau save di mana. Di sini akan di-save di desktop dengan nama file pengenalan promodel jasa. Oke, kalau udah kita langsung ke langkah yang pertama aja, yaitu kita akan build location-nya. Nah, di sini ada beberapa location. Yang pertama kita harus mendefinisikan kedatangan paket. Nah, bisa diklik yang kotak merah itu, lalu kita ganti kedatangan underscore paket. Untuk underscore-nya bisa langsung di spasi aja, nanti dia akan otomatis keluar underscore. Jadi teman-teman nggak perlu manual ya. Lalu kita bikin queue-nya untuk mendefinisikan jalannya. Jangan lupa diklik 2 kali lalu diganti queue. Lalu kita ganti namanya antri masuk. Lalu kita bikin location-nya lagi, yaitu ruang pengumpulan. Nah, di sini akan dibedakan menjadi 2 jalur, untuk yang reguler sendiri, yang paket dia sendiri. Kita buat jalurnya dulu, kita ganti queue. Lalu di sini kita ganti antri ruang reguler. Oke, kalau udah kita buat location-nya ruang reguler. Kita ganti ruang paket reguler. Oke. Kalau udah, hal tersebut dilakukan yang sama juga untuk paket yang jenisnya yes. Oke, ini kita ganti dulu. Diklik 2 kali ya. Lalu queue, lalu kita kasih nama antri ruang yes. Lalu kita build location-nya, yaitu ruang paket yes. Oke, jika udah, kita bikin lagi jalannya untuk menuju satu tempat. Nah, ini kita ganti queue lagi. Pastikan jangan ada yang menggunakan conveyor ya, karena di sini kita nggak menggunakan conveyor di studi kasusnya. Kita ganti key paket reguler. Lalu hal yang sama juga dilakukan untuk key paket yes. Oke, key paket yes. Lalu kita build location untuk location pendataan dan pelabelan. Kita beri nama pendataan dan pelabelan. Lalu kita buat lagi sekali lagi jalannya untuk menuju ke pintu keluar. Nah, kita di sini ganti dulu. Oke, kalau udah kita ganti namanya menjadi antri keluar. Lalu kita pilih icon pintu keluar, sama kayak yang kedatangan tadi yang icon warna merah. Kita ganti pintu keluar. Oke, setelah sudah kita sesuaikan lagi sama studi kasusnya. Kalau misalkan di studi kasus itu untuk ruang pengumpulan kapasitasnya itu sebesar 10. Sedangkan untuk location pendataan dan pelabelan itu kapasitasnya sebesar 5. Oke, jika sudah kita bisa langsung build entitasnya dengan cara klik build entities. Nah, di sini ada 2 jenis entitas, yaitu paket yes dan paket reguler. Oke, kita bikin yang paket yes dan paket reguler.
Lalu kita mau bikin grafik 2 dengan cara yang new-nya bisa di-unclick. Lalu kita klik yang kotak nomor 2, lalu kita pilih ikonnya. Nah, di sini saya akan menggunakan semua ukurannya itu untuk ikonnya itu sebesar 10. Jadi dengan cara diklik 2 kali lalu diganti dimensinya sebesar 10 lalu di OK. Hal yang sama juga dilakukan untuk yang paket reguler. Tujuannya biar nanti ketika udah mulai diproses tuh entitasnya bisa berganti. Tergantung sama processingnya nanti. Nah, di sini kita ganti dulu dimensinya sebesar 10. Lalu kita klik yang 2. Lalu kita pilih icon yang lainnya, kita ganti juga dimensinya 10. Tapi bebas ya teman-teman kalau misalkan nggak mau diganti. Oke, kalau misalkan udah selesai, kita langsung lanjut build resource. Nah, di sini ada 3 jenis resource yang digunakan, yaitu pegawai reguler, pegawai yes, dan pegawai pelabelan. Di sini teman-teman bisa pilih ikonnya, terserah. Untuk yang pegawai reguler, yes maupun pelabelan. Oke, di sini saya akan mendefinisikan pegawai reguler terlebih dahulu, lalu pegawai yes, dan terakhir adalah pegawai pelabelan. Lalu untuk unitsnya disesuaikan dengan yang ada di studi kasus. Oke, ini pegawai pelabelan. Kalau misalkan di studi kasus itu tadi, unitsnya kalau untuk pegawai reguler sebesar 2, pegawai yes sebanyak 2, dan pegawai pelabelan sebanyak 5. Oke, jika sudah, kita bisa lanjut ke build processing-nya dengan cara klik build processing. Oke, selanjutnya bisa di build prosesnya. Itu diharapkan untuk teman-teman isinya itu satu baris ya, jadi nggak bisa kalau misalkan langsung ke bawah. Oke, langsung aja yang pertama itu ada paket yes. Location-nya itu di kedatangan paket, tujuannya dia akan menjadi paket yes, destination-nya atau selanjutnya dia akan ada di lokasi antri masuk. Sama juga untuk yang paket reguler. Kenapa kok sama? Karena kita mendefinisikan kedatangan dari paket yes dan paket reguler itu sama-sama datangnya barengan. Lalu paket yes di antri masuk, outputnya menjadi paket yes di ruang pengumpulan. Kemudian paket reguler di location-nya antri masuk, outputnya menjadi paket reguler di ruang pengumpulan. Kemudian paket yes di ruang pengumpulan, outputnya menjadi paket yes di antri ruang yes. Kemudian paket reguler di ruang pengumpulan, outputnya paket reguler di antri ruang reguler. Oke, karena tadi sebelumnya salah, jadi bisa dicek lagi. Oke, kita ganti antri ruang yes. Oke, dipastikan lagi ya teman-teman. Jangan sampai ada yang keselip. Jika sudah, dipastikan langsung lanjut paket yes di antri ruang yes, outputnya menjadi paket yes di ruang paket yes. Selanjutnya paket reguler di antri ruang reguler, outputnya menjadi paket reguler di ruang paket reguler. Untuk increment-nya atau ing yang ada di modul teman-teman itu jangan diisi dulu ya, itu bisa diisi nanti aja. Kita lanjut dulu paket yes,
ke ruang paket di ruang paket yes. Outputnya menjadi paket yes di key paket yes. Oke. Lalu ada paket reguler di ruang paket reguler. Outputnya menjadi paket reguler di key paket reguler. Oke. Kita bisa isi operationnya dulu. Dicek dulu ya teman-teman satu-satu. Pastikan kalau misalkan nggak ada yang keselip. Oke, kita cek dulu. Disesuaikan sama yang langkah-langkah di modul. Jika udah sesuai, kita bisa isi operationnya yang ada di paket yes. Nah, di paket yes ini operationnya di paket yes ya. Di paket yes ini operationnya ada teman-teman bisa klik use, berarti dia tuh menggunakan pegawai yes, yaitu resource-nya. Pegawai yes for untuk waktu yang berdistribusi normal selama 5,0,5 menit min. Oke. Dimasukkan juga operation untuk yang paket reguler, namun waktunya selama 3,0,5 menit. Sekali lagi untuk yang increment atau yang ing jangan ditulis dulu ya. N selama 3,05 menit. Oke. Jika sudah bisa langsung silang aja, langsung lanjut ke langkah selanjutnya. Kita langsung mendefinisikan selanjutnya yaitu paket yes di key paket yes. Outputnya yaitu paket yes di location pendataan dan pelabelan. Lalu paket reguler di key paket reguler. Outputnya paket reguler di pendataan dan pelabelan, di location pendataan dan pelabelan. Lalu paket yes di location pendataan dan pelabelan. Outputnya paket yes, destination-nya di antri keluar. Oke, lalu kita lakukan juga hal yang sama untuk paket reguler. Jadi kita definisikan paket reguler. Di location pendataan dan pelabelan. Outputnya paket reguler di antri keluar. Oke. Jika sudah kita bisa isi operationnya dulu. Nah, di sini use pegawai pelabelan selama waktu yang berdistribusi normal for n 5,07 menit. Lalu enter. Kita menggunakan grafik 2 untuk merubah gambar entitasnya. Hal yang sama juga dilakukan untuk yang paket reguler di location pendataan dan pelabelan. Waktunya sama 5,07 menit. Lalu kita ganti grafik 2 juga.
Oke, kalau udah bisa langsung di close aja. Lalu kita lanjutkan paket yes di antri keluar, outputnya paket yes di pintu keluar. Lalu paket reguler di antri keluar, outputnya paket reguler di pintu keluar. Selanjutnya paket yes di pintu keluar, outputnya paket yes di exit. Ini juga sama, paket reguler di pintu keluar, routing atau destination-nya di exit. Oke, ini dicek dulu lagi. Kalau ada kesalahan bisa disesuaikan sama yang di modul. Oke. Di exit, oke. Nah, untuk yang incrementnya itu nanti dulu, kita bisa langsung lanjut dulu ke build arrival-nya. Nah, di sini kedatangannya karena ada di 2 jenis entitas, jadi kita ada 2 jenis kedatangan, yaitu kedatangan paket yes dan kedatangan paket reguler. Kedatangan paket yes ini location-nya ada di kedatangan paket. Untuk frekuensinya bisa diisi selama waktu yang berdistribusi eksponensial 10,9 menit. Untuk cara nulisnya seperti di layar. Lalu kita definisikan untuk yang paket reguler, location-nya tetap di kedatangan paket, frekuensinya sebesar eksponensial 10,7 menit. Oke. Jika sudah, kita bisa lanjut ke attributes-nya. Oke, selanjutnya kita akan build attributes-nya dengan cara mengetikkan aprioritas. Nah, ini ntar langsung otomatis terisi. Selanjutnya kita balik dulu ke location. Oke, ini di close dulu. Kita balik dulu ke location-nya. Nah, di location-nya ini diganti di yang ruang paket reguler. Kita ganti di rules-nya. Kita pilih yang highest attribute value. Yang berarti yang angka yang besar itu dia yang diprioritaskan. Semakin besar angkanya dia semakin yang diprioritaskan. Dan model queue-nya itu adalah FIFO atau first in first out. Hal yang serupa juga di ruang paket reguler. Jadi di ruang paket reguler dan ruang paket yes tadi ya. Lalu kita balik lagi ke arrival-nya. Di sini arrival-nya logiknya kita ganti karena tadi kita yang highest attribute value, jadi kita ganti aprioritasnya untuk yang paket yes sama dengan 2. Karena semakin besar, semakin diprioritaskan. Lalu untuk yang paket reguler, aprioritas sama dengan 1. Oke. Jika sudah, selanjutnya kita akan build variables, dimana kita biar bisa mengetahui jumlah berapa sih yang masuk ataupun yang keluar di suatu location tertentu. Ini bisa langsung diisi jumlah paket masuk. Nah, ini tergantung dari teman-teman ya. Teman-teman mau tahunya status itu tuh ada di mana. Di sini kita ada di 4 lokasi. Jadi yang pertama itu ada jumlah paket masuk, yaitu di awal pintu masuk. Lalu ada jumlah paket reguler, yaitu di ruang reguler. Nanti teman-teman kalau misalkan langsung ngeklik di interface-nya, pasti ikonnya langsung otomatis yes. Lalu jumlah paket yes di ruang paket yes, dan jumlah paket keluar
di pintu keluar. Jumlah paket keluar. Oke, langsung diklik aja di pintu keluar. Nah, jangan lupa dicek lagi, disesuaikan sama yang di langkah-langkah yang di modul ya teman-teman. Jika sudah, kita akan kembali lagi ke build processing-nya, karena kita akan menyertakan increment atau penambahan pada operation. Nah, yang akan ditambahkan pada operation itu ada di entitas yang paket yes, yang location-nya di ruang location-nya di antri ruang yes. Kita beri jumlah paket masuk. Oke, ini juga diisi jumlah paket masuk. Jadi biar tahu berapa yang paket masuk, meskipun itu paket yes maupun paket reguler. Lalu selanjutnya kita menambahkan di operation paket yes di ruang paket yes dan operation paket reguler di ruang paket reguler dengan cara di enter jumlah paket yes dan untuk yang reguler bisa diketik jumlah paket reguler. Oke, kalau udah bisa langsung di close. Lalu untuk yang terakhir itu ada di paket yes, itu diisi jumlah paket yang keluar. Oke, bisa diketikin. Oke, kalau udah, kita bisa langsung klik simulation-nya, lalu pilih options. Nah, runtime-nya kita isi selama 8 jam. Lalu sesuai sama studi kasusnya, number of application-nya adalah sebanyak 10. Lalu kita oke. Oke, kalau udah bisa langsung di run. Nah, jika kotak kecil ini diarahkan ke kiri, maka akan memperlambat dari si prosesnya. Nah, di sini bisa dilihat kalau dia akan berubah warna entitasnya sesuai sama tadi yang grafik 1 atau grafik 2-nya. Sedangkan jika di drag ke arah kanan, maka dia akan mempercepat dari laju prosesnya. Sementara run 5 of 10 atau 6 of 10 itu adalah menandakan sekarang sedang berproses di replikasi keberapa. Oke, untuk melihat results-nya, kita klik yes untuk output viewer-nya. Nah, dari hasil output viewer ini yang digunakan untuk analisis dari model simulasi. Selain itu, hasil analisis dari model simulasi juga akan digunakan untuk merancang sistem perbaikan di sebelah mana sih yang perlu diperbaiki. Di sini kita bisa tahu hasil dari setiap replikasi maupun dari average-nya saja. Begitu. Sekian dan terima kasih.